Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Nah, hari ini saya akan memaparkan mengenai kisi-kisi pertanyaan yang akan kita jumpai di dalam ujian proposal. Nah, apa-apa saja yang biasa ditanyakan oleh penguji Anda dalam proposal, saya akan mengutarakan 8 pertanyaan yang sering muncul dalam seminar proposal skripsi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke 8 pertanyaan yang populer itu, saya ingin mengatakan terlebih dahulu kepada Anda semua bahwa kata kunci dari proposal itu adalah proposal itu mempunyai sifat atau makna dalam hal bagaimana seorang mahasiswa calon peneliti ini memahami apa yang akan ingin diteliti, gitu ya. Nah itu. Nah, proposal itu mempunyai sifat atau makna rencana. eh, Kita ini seorang mahasiswa harus merencanakan penelitian yang sebaik mungkin sehingga dosen pembimbing kita bisa menerima judul proposal yang akan kita teliti untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, tanpa basa-basi kita mengupas satu persatu ya pertanyaan yang sering muncul ketika sidang skripsi ya. Yang pertama, apa alasan saudara memilih judul ini? Ataukah pertanyaan yang sering muncul adalah seperti apa ketertarikan Anda mengambil judul tersebut? Ya. Nah, di poin pertama ini yang akan dipertanyakan adalah apa yang menjadi dasar ketertarikan kita sehingga kita mau mengangkat judul ini. Jawab dengan cara ilmiah ya, bukan subjektif ya. Maksudnya seperti ini. Kalau ditanyakan seperti ini dan kemungkinan besar kalau pertanyaan seperti ini muncul ya. Jika memilih judul ini ya judul ini belum banyak diteliti oleh orang lain ya atau menimbulkan banyak persoalan. Sehingga oleh karena itu sehingga kita tertarik untuk melakukan penelitian ini. Nah, itu yang akan harus Anda jawab ya. Tapi jika Anda menjawab secara subjektif, ya, taruhlah Anda menjawab, taruhlah penelitian ini Anda ambil karena dekat dari rumah, gitu ya. Nah, jawaban ini atau jawaban seperti ini akan menggugurkan bahwa ini judul Anda tidak tepat, tidak cocok, gitu ya. Nah, itu sehingga ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, yang kedua, apakah masalah dalam penelitian ini menarik ya? Ya, menarik. Nah, di sini dari judul ini harus kita ungkapkan permasalahan yang kita akan ungkapkan, ya. Nah, banyak hal yang mesti dipahami bagi seorang mahasiswa seperti apa judul yang menarik, ya. Ya, makanya dalam proposal itu ada banyak poin-poin yang mesti harus dipahami oleh seorang calon peneliti, ya. Ingat, semakin banyak permasalahan yang ditulis dalam proposal itu, maka semakin banyak permasalahan atau pembahasan yang yang Anda akan kerjakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah tujuan penelitian saudara, apa tujuannya, gitu ya. Nah, Anda akan membahasakan dalam tujuan tersebut. Nah, ingat bahwa tujuan penelitian ini salah satu kiatnya adalah harus berkaitan dengan poin kedua. Rumusan masalah itu harus sama atau bersinergi dengan tujuan penelitian Anda, ya. Yang keempat, pertanyaan yang sering muncul, apakah menariknya penelitian saudara ini, ya? Nah, pertanyaan ini biasanya mahasiswa gemetar ya di saat ditanyakan oleh dosen penguji, ya. Apa menariknya judul saudara ini, ya? Nah, di poin ini yang harus mahasiswa perhatikan adalah bagaimana cara
Anda atau pembimbing Anda yakin bahwa judul Anda ini menarik, gitu ya. Baik, saran saya adalah ketika Anda menghadapi pertanyaan seperti ini, Anda ceritakan masalah ini secara faktual ya. Nah, Anda harus mengeluarkan banyak kata-kata yang lebih ilmiah ya. Ah, seperti apa Anda melihat, seperti apa latar belakang yang Anda uraikan. Nah, sehingga seperti apa dosen itu akan penasaran ya terhadap apa yang Anda ingin teliti. Nah, uraikan masalah-masalah yang serius ya, bahwa ini serius dan harus wajib untuk diteliti ya. Nah, sehingga ada solusi dari permasalahan itu ya. Nah, jika kalimat-kalimat itu Anda lontarkan dalam ujian skripsi, saya yakin Anda pasti lulus dalam proposal ujian skripsi ini ya. Nah, bagaimana saudara mahasiswa dalam mendapatkan data ya? Nah, data ini bisa berupa dokumen gitu ya. Nah, penguji Anda pasti melihat seperti apa data awal yang Anda punya gitu ya. Anda harus menjawab dua hal gitu ya. Dalam penelitian ini Anda menggunakan dua data primer dan data sekunder. Data primer itu data pokok ya, yang wajib seorang mahasiswa harus memiliki itu ya. Yang kedua adalah data sekunder ya. Data sekunder ini adalah data pendukung dalam penelitian ini. Nah, biasanya data pendukung ini biasanya didapatkan dari cara bagaimana mahasiswa itu melihat data primer itu sebagai bagian dari data sekunder itu adalah bagian dari pendukung untuk data primer ya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana data sekunder itu mendukung data-data primer yang Anda dapatkan. Gitu ya. Nah, sehingga mahasiswa akan lebih paham melihat bahwa judul ini menarik gitu ya. Karena didukung dengan data-data fakta di lapangan gitu ya. Yang terakhir adalah siapa responden dalam penelitian yang Anda ingin lakukan ini gitu ya. Nah, sehingga kemudian akan tergambar siapa saja yang Anda akan wawancarai dalam melakukan penelitian itu. Anda akan sebarkan angket itu siapa-siapa saja yang Anda akan berikan gitu ya. Nah, sejauh mana Anda memahami responden gitu ya. Ya, sejauh mana Anda memahami informan Anda ya. Nah, sejauh mana Anda memahami informasi-informasi yang asli sumber dari data primer tadi ya. Nah, sehingga kemudian Anda harus serius melihat seperti apa data-data primer yang Anda gunakan ya, sehingga Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang dosen penguji ya. Nah, baik para mahasiswa pencinta pendidikan ya. Nah, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda akan teliti itu adalah menarik dan pastinya penelitian Anda ini adalah diteliti dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Bahkan penelitian ini adalah sangat urgent ya, sangat urgent. Anda harus meyakinkan bagi dosen penguji Anda ya bahwa penelitian ini menarik ya dan punya pengaruh yang besar sehingga kemudian ada masalah-masalah yang kemudian harus Anda selesaikan. Seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah biasanya di S1 itu ya apa yang ingin Anda dapatkan dari hasil penelitian ini. Nah, sehingga kemudian ada pendekatan yang harus kita pakai ya. Nah, tergantung dari jenis penelitian kita atau proposal yang kita ajukan, gitu ya. Nah, kita harus terangkan jenis penelitian yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, itu. Saran saya adalah pendekatan itu harus Anda pahami definisinya seperti apa, ya. Anda harus hafal, gitu ya. Apa sih pengertian dari taruhlah penelitian kuantitatif, ya, atau Anda harus paham ya apa sih kuantitatif itu ya. Nah, kemudian terakhir adalah
apa sih pentingnya penelitian ini ya? Ya. Nah, seperti apa Anda menyelesaikan penelitian ini ya? Nah, bagaimana Anda menjawabnya? Ya, pastinya ya sangat mudah ya. Pertama, Anda akan melakukan langkah-langkah dalam metode penelitian yang Anda lakukan gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan metode pendekatan kualitatif atau kuantitatif, maka Anda coba menguraikan langkah-langkah metode yang penelitian yang Anda lakukan secara utuh, gitu ya. Nah, itu. Maka pertanyaan dosen penguji, Anda harus menjawabnya dengan melihat seperti apa permasalahan yang sudah Anda uraikan di awal tadi ya. Nah, langkah-langkah itu Anda uraikan, Anda jawab ya. Minimal di Anda sudah hafal ya seperti apa langkah-langkah penelitian yang Anda harus lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat. Salam edukasi. Sukses bagi calon peneliti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.